Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Naumisika Permata dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 4C dengan NIM 1200133. Tujuan saya membuat video ini yaitu guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah statistik yang diampu oleh Bapak Zulkarnain. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian statistika, statistik, variabel, populasi, serta sampel menurut para ahli. Nah, yang pertama, menurut Clarkson dan Cowden, statistika adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan dan juga menginterpretasikan data yang berbentuk angka-angka. Nah, sedangkan statistik menurut Sugiono adalah data serta alat. Nah, secara luas, statistik sendiri merupakan hal atau suatu alat untuk menganalisis serta mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian variabel menurut Hatch and Farhadi adalah atribut atau objek yang memiliki variasi antara satu sama lainnya. Identifikasi variabel dalam penelitian ini digunakan untuk membantu dalam menentukan alat pengumpulan data dan teknis. Nah, sedangkan populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas, kuantitas, dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, yang terakhir yaitu sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, langsung saja kita membahas. Kemudian soal yang kedua, kita membahas tentang mean, median, modus, simpangan rata-rata, dan lain-lainnya. Nah, langsung saja. Baik, untuk soal yang kedua, yaitu kita mencari mean, median, dan modus. Mean sendiri sama dengan rata-rata. Nah, kita mencari mean dari data ini. Nah, sebelumnya dari data ini kita menentukan titik tengah, dan setelah menentukan titik tengah kita mencari F dikali X. Nah, karena rumus dari rata-rata sama dengan X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Nah, dari rumus tersebut maka kita data yang setelah ada kita cari dulu titik tengah dan nilai dari F dikali X-nya. Baik, di sini kita tambahkan titik tengah atau XI. Titik tengah dari 141 sampai 145 sama dengan 143. Nah, titik tengah dari 151 sampai 155 adalah 146. 146 sampai 150, titik tengahnya adalah 148. Terus selanjutnya titik tengah dari 151 dan 155 yaitu 153. Selanjutnya 158, 163, dan 168. Nah, setelah kita dapatkan titik tengahnya, maka nilai dari frekuensi dan titik tengah ini kita kalikan dan maka mendapatkan nilai Fx. F dikali X. Nah, 2 dikali 143 sama dengan 286. 4 dikali 148 sama dengan 596. 8 dikali 153 sama dengan 1224. 12 dikali 158 sama dengan 1896. 10 dikali 163 sama dengan 1630. 4 dikali 168 sama dengan 672. Nah, setelah kita dapat nilai titik tengah dan F dikali X-nya, maka kita jumlahkan. Jumlah dari jumlah frekuensi sendiri yaitu adalah 40.
jumlah dari titik tengah kita tidak menggunakan nilainya. Kemudian F dikali X-nya, nilai ini kita jumlahkan, maka kita mendapatkan hasil yaitu 6.300. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari F dikali X dan frekuensinya, maka langsung saja kita aplikasikan kepada rumus berikut. Sigma F dikali X, yaitu ini, kita masukkan 6.300 per sigma F, frekuensi yaitu 40. Nah, 6.300 dibagi 40, maka hasilnya yaitu 157,5. Nah, maka kita mendapatkan hasil min dari data tersebut. Setelah mendapatkan nilai min dari data tersebut, kita mencari modus. Modus sendiri yaitu adalah nilai terbesar. Nah, rumus dari modus yaitu modus sama dengan sebelum kita memasukkan rumus ini, kita perlu mengetahui data dari LMO, D1, D2, dan C. Nah, maka di sini kita menulis diketahui LO sama dengan dan C. Nah, D1 sama dengan frekuensi selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 yaitu frekuensi selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. C sendiri yaitu adalah panjang kelas. Nah, LMO ini adalah modus. Nah, untuk menentukan modus dari data tersebut, maka kita melihat frekuensi dari frekuensi mana yang paling memiliki angka yang paling besar atau yang paling banyak. Nah, dari data ini 2, 4, 8, 12, 10, dan 4, maka yang paling banyak atau nilai yang terbesarnya yaitu adalah 12. Maka kita tandai 12 ini adalah modus dari data ini. Setelah kita mendapatkan bahwa median itu terdapat pada data atau rentang nilai 156 sampai 160 yang memiliki frekuensi 12, yaitu yang terbesar di antara frekuensi lainnya. Maka langsung saja berarti LMO ini adalah batas kelas ini dan kelas ini. Atau ya, berarti LMO-nya adalah 155,5. Nah, D1 dan D2-nya yaitu 12 dikurang 8, 12 dikurang 8, dan D2-nya yaitu 12 dikurang 10. 12 dikurang 8 sama dengan 4, dan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Nah, untuk panjang kelasnya sendiri atau C yaitu 5. Kita mendapatnya yaitu dari nilai ini, panjang atau panjang kelasnya yaitu 5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, langsung saja kita aplikasikan ke dalam rumus di samping. Modus sama dengan, sebentar, modus sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dan panjang kelasnya yaitu C. Maka kita masukkan nilai dari yang ini, dari LMO-nya modusnya yaitu 155,5 ditambah 4 per 4 ditambah 2 dikali panjang kelasnya yaitu 5. Nah, sama dengan 155,5 ditambah, kita aplikasikan dulu yang di sini, 4 per 4. Kita tulis dulu 4 ditambah 2 yaitu 6 per 5. Atau langsung saja bisa langsung kita operasikan saja seperti ini.
4 kita kalikan 5 yaitu 20 dan 4 ditambah 2 yaitu 6. Nah, maka 155,5 ditambah 20 dibagi 6 sama dengan 3,33. Nah, langsung saja kita jumlahkan. 155,5 ditambah 3,33 sama dengan 158,83. Nah, maka ini adalah hasil akhir. Nah, setelah mencari nilai min dan modus, kemudian kita mencari nilai dari median. Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu hasil dari minnya tadi, yaitu 157,5 dan modusnya sama dengan 158,83. Nah, kemudian kita mencari C, yaitu nilai median dari data di atas. Untuk cari median, rumus dari median sendiri yaitu ME sama dengan median panjang median kelas sebelum median atau setengah N dikurang frekuensi kumulatif median per frekuensi median dikali C. C itu tadi yaitu panjang. Nah, maka yang data-data yang kita butuhkan yaitu median, frekuensi kumulatif median, frekuensi median, dan C. Nah, untuk menentukan nilai tengah dari data di atas, maka cara mencarinya yaitu median sama dengan setengah dari jumlah data N itu adalah jumlah datanya, jumlah frekuensi yaitu 40 sama dengan setengah dari 40 per 2 yaitu 20. Nah, maka kita mendapatkan nilai mediannya yaitu 20. Nah, data yang membuat sebelum itu kita mencari frekuensi kumulatifnya, maka titik tengah dan fx-nya kita hapus terlebih dahulu. Ini nilai modusnya. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif, untuk mencari frekuensi kumulatif kita dapatkan dari frekuensi. Nah, untuk frekuensi kumulatif nilai yang pertama yaitu 2. Kemudian kita tambahkan 2 ditambah 4 yaitu 6. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Seterusnya yaitu seperti itu. 14 ditambah 12 sama dengan 26. 26 ditambah 10 sama dengan 36. 36 ditambah 4 yaitu 40. Nah, setelah kita jumlahkan frekuensi kumulatifnya, kemudian kita aplikasikan nilai median yang telah kita dapat ini 20. Berarti nilai median tersebut berada di nilai 156 sampai 160. Nah, setelah kita tentukan nilai mediannya di sini, maka langsung saja nilai LME-nya yaitu berada di sini, yaitu 155,5. Frekuensi kumulatif mediannya yaitu 14. Frekuensi kumulatif sebelum nilai mediannya berarti yaitu 14. Sedangkan frekuensi mediannya itu 12. Hitung deh Bang, itu deh. Nah, kemudian panjang kelasnya yaitu 5. Nah, langsung saja kita aplikasikan ke dalam rumus. Median sama dengan ditambah
setengah N dikurang frekuensi kumulatif FME dikali C sama dengan 155,5 ditambah setengah N, langsung saja kita masukkan, yaitu 20 dikurang FKME yaitu 14 per frekuensi mediannya itu 12 dikalikan C atau panjang kelas yaitu 5. Nah, sama dengan 155,5 ditambah 20 dikurang 14 yaitu 6 per 12 dikali 5. Nah, kita lanjutkan di sini. Terus dulu. Ya berapa? 155,5 ditambah, kita aplikasikan, kita operasikan 6 dikali 5 yaitu 30 per 12. Maka 155,5 ditambah hasil dari 30 per 12 yaitu 2,5 sama dengan 158. Nah, maka kita dapatkan hasil mediannya dari data di atas yaitu 158. One thing was enough. Soal berikutnya, setelah kita menentukan mean, modus, dan median, selanjutnya itu kita mencari kuartil. Kuartil 3 dari data di atas. Nah, untuk mencari kuartil, maka rumusnya kita menggunakan Q3 sama dengan LQ3 ditambah 3 per 4N dikurang frekuensi kumulatif Q3 per FQ3 dikali C. Nah, untuk sebelum kita mengoperasikan itu, maka kita membutuhkan nilai dari LQ3, FKQ3, dan FQ3 serta C panjang kelasnya. Nah, untuk menentukan nilai kuartil 3, maka kita operasikan Q3 sama dengan 3 per 4N. N sendiri yaitu 43 per 4 dikali 40. Maka sama dengan 30. Nah, berarti kuartil 3-nya itu berada pada data ke-30, di mana di sini berada di nilai antara rentang 161 sampai 165. 3. Nah, maka LQ3-nya yaitu 160,5, FKQ3-nya yaitu 26, FQ3-nya yaitu 10, C yaitu 5 panjang kelasnya. Nah, langsung saja kita operasikan ke dalam rumus. Ini kita hapus terlebih dahulu. Q3 3 per 4N 3 per 4 dikali 40 sama dengan 30. Dengan 30. Nah, maka langsung saja kita aplikasikan ke dalam rumus tersebut. Q3 sama dengan, langsung kita masukkan LQ3 yaitu 160,5 per 3 per 4N sendiri yaitu 30 dikurang FKQ3 yaitu 26 per FQ3 yaitu 10 dikali panjang kelas yaitu 5. Nah, 160,5 per 30 dikurang 26 yaitu 4 per 10. 4 per 10 dikali 5. Nah, langsung saja kita operasikan 160,5 4 dikali 5 yaitu 20. Berarti di sini ditambah 5 dikali 4 20 per 16
160,5 ditambah 20 per 16 yaitu 20 per 10. 20 per 10 sama dengan 2. Maka 160,5 ditambah 2 sama dengan 162,5. Nah, maka didapatkan nilai kuartil 3 dari data di atas yaitu 162,5. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu kita mencari desil ke-7 dari data di atas. Setelah kita mendapatkan min, median, modus, kemudian kita mendapatkan nilai kuartil 3. Kuartil 3 yaitu 152,5. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu desil 7. Desil 7 dari data di atas. Untuk mencari desil 7 berarti D7 sama dengan 7 per 10 dikali N, yaitu nilai N 40. Maka sama dengan 28. Maka desil 7 berada di nilai di antara rentang di sini, sama seperti Q3. D7. Untuk mencari nilai D7 maka rumus dari D7 desil yaitu sama dengan LDI ditambah I dikali N per 10 dikurang FKDI per FDI dikali C. LDI sama dengan 160,5. Kita belum menulis diketahui. Nah, sebelum mengoperasikan datanya LD1, kita tentukan dulu data-data LD1, FKDI dan FDI-nya. LDI-nya sama dengan 160,5. Kemudian FKDI-nya sama dengan 26, FDI sama dengan 10, N sama dengan 40 dan panjang kelas sama dengan 5. Nah, maka itu langsung saja kita operasikan ke dalam rumus. LD1 yaitu 160,5 ditambah IN per 10 yaitu ini nilai 28 dikurang FKDI 26 per FDI 10 dikali panjang kelas yaitu 5. Nah, 160,5 ditambah 28 dikurang 26 yaitu 2 per 10 dikali 5. Sebenarnya langsung saja kita operasikan tadi, tapi kita tulis di bawahnya saja. 160,5 ditambah 5 dikali 2 yaitu 10 per 10. Lanjutkan di sini, maka sama dengan 160,5. Maaf. Sama dengan 160,5 ditambah 10 per 10 maka hasilnya 1 sama dengan 161,5. Nah, maka kita dapatkan hasil dari desil ke-7. Desil 7 dari data di atas yaitu 161,5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari desil 7, maka yang selanjutnya kita cari yaitu persentil
persentil ke-30. Persentil 30 dari data di atas. Rumus dari persentil yaitu PI sama dengan LPI ditambah I dikali N per 100 dikurang sigma FKPI per FPI dikali C. Nah, maka nilai yang kita butuhkan yaitu LPI sigma FKPI FPI dan C. Sebelum itu kita menentukan persentil 30 terdapat di mana? Terdapat di rentang nilai yang mana? P30 sama dengan 30 dikali 40 per 100 sama dengan 12. Maka persentil ke-30 berada di data ketiga yaitu P30. Maka N sama dengan 40, panjang kelas sama dengan 5, FPI-nya sama dengan 8, FK ini 30, FK 30, sigma FK 30 yaitu 6, LPI-nya yaitu 150,5. Nah, maka langsung saja kita aplikasikan ke rumus. Rumusnya yaitu langsung saja kita P30 sama dengan kita masukkan nilai LP30-nya yaitu 150,5 per I dikali N per 100 yaitu hasilnya yaitu 12 dikurang sigma FK30 yaitu 6 per 8 nilai FP30-nya dikali panjang kelas yaitu 5. Nah, 150,5 12 dikurang 6 yaitu 6 per 8 dikali 5. 150,5 per 5 dikali 6 yaitu 30. 30 per 8. Nah, langsung saja kita operasikan 150,5 ditambah 30 per 8 yaitu 3,75. 150,5 ditambah 3,75 yaitu 154,25. Nah, maka didapatkan hasil dari persentil ke-30 yaitu 154,25. Nah, sudah selesai, selanjutnya kita untuk mencari simpangan rata-rata, maka kita butuhkan yaitu dari data di atas kita tulis terlebih dahulu nomor, nilai, dan frekuensi.
untuk mencari nilai dari simpangan rata-rata maka yang kita butuhkan yaitu S. Kita tulis dulu rumusnya. Sigma F XI dikurang X bar nilai mutlak per sigma F. Nah, untuk menentukan nilai tersebut maka kita perlu mencari nilai X dikurang X bar, dan F frekuensi dari F dikali X dikurang X bar. Nah, berarti di sini kita mencari nilai X terlebih dahulu. Untuk mendapatkan nilai X maka kita jumlahkan dari 141 ditambah 145 dibagi 2. Maka kita dapatkan yaitu 143. Kemudian begitu seterusnya. Di sini 148, 153, 158, 163, 168. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X-nya, maka di sini kita mencari nilai F dikali X. F dikali X. Nah, Fx-nya itu kita dapatkan dari 2 dikali 143. 286, 4 dikali 148 yaitu 592, 8 dikali 153 yaitu 1224, 12 dikali 158 yaitu 1896, 10 dikali 163 itu 1630. Kemudian 14 dikali 163 yaitu 672. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai Fx-nya, maka kita mencari di sini yaitu nilai mutlak dari X dikurang X bar. Untuk X barnya kita cari di sini X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Nah, sebelumnya kita jumlahkan dulu nilai Fx-nya. Nilai di sini nilai jumlah nilai F, jumlah nilai F yaitu 40. Sedangkan jumlah dari Fx-nya itu 6300. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus ini yaitu 6300 per 40 sama dengan 157,5. Maka nilai X dikurangkan X bar sama dengan ini nilai mutlak. Maka X dikurang X bar 143 dikurang 157,5, maka mendapatkan hasil 14,5. Begitu seterusnya. 9,5 di sini 4,5, 0,5, 5,5 dan 10,5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X dikurang X barnya, maka di sini kita mencari nilai F dikali X dikurang X bar. Dua dikali 14,5 maka sama dengan 29. 4 dikali 100, 4 dikali 9,5 sama dengan 38, 36, 6, 55, dan 42. Jika dijumlahkan maka mendapatkan hasil yaitu 206. Nah, setelah kita mendapatkan nilai yang kita butuhkan yaitu sigma F X per X dikurang X bar per sigma F. Nah, langsung saja kita operasikan rumusnya. SR sama dengan sigma F XI dikurang X bar per sigma F. Nah, maka nilai ini yaitu adalah 206. 206 per 6000 yaitu sigma F yaitu 40. 206 per 40 sama dengan 5,15. Nah, maka kita dapatkan nilai dari simpangan rata-rata dari data di atas yaitu 5,15. Nah, setelah mencari simpangan rata-rata, kita mencari varian. Varian ini menggunakan nilai yang kuadrat. Maka ini juga perlu kita hapus.
Baik, setelah mendapatkan nilai dari simpangan rata-rata, maka yang selanjutnya kita cari yaitu adalah varian. Untuk mencari varian, kita di sini varian untuk sampel besar dan sampel kecil. Sampel besar yaitu F lebih dari 30 dan sampel kecil yaitu F kurang dari sama dengan 30. Nah, maka di sini nilai F kita adalah 40, maka rumus yang kita akan gunakan yaitu untuk sampel besar. S kuadrat sama dengan sigma F XI dikurang X bar kuadrat per sigma F. Nah, untuk mencari nilai ini maka kita membutuhkan Fx yang kita cari yaitu adalah X dikurang X bar tanpa nilai mutlak. Nah, X barnya, mencari X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Sigma Fx-nya adalah 6300. Berarti 6300 per 40 sama dengan 157,5. Nah, maka di sini 143 dikurang 157,5 yaitu mendapatkan hasil minus 14,5. Selanjutnya minus 9,5 0,5 5,5 dan 10,5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X dikurang X barnya, maka yang selanjutnya kita cari yaitu X bar kuadrat. Nah, maka langsung saja kita kalikan minus 14,5 dikali minus 14,5. Nah, yang kita kuadratkan 210,25 90,25 20,25 0,25 30,25 dan yang terakhir yaitu 110,25. Dan kita jumlahkan, ya ini di sini 461,5. Nah, setelah mendapatkan itu, maka kita mencari F dikali X dikurang X bar kuadrat. Nah, F ini kita kalikan dengan nilai X dikurang X bar kuadrat. F dikali X dikurang X bar kuadrat. Maka sama dengan 2 dikali 210,25. Maka mendapatkan hasil 420,5. Selanjutnya 361, 162, 302,5 dan 441. Nah, jika kita jumlahkan maka hasilnya itu 1690. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilainya, maka langsung saja kita aplikasikan ke dalam rumus varian. Rumus varian yaitu langsung saja kita aplikasikan X kuadrat sigma F XI dikurang X bar kuadrat, yaitu 1690 dikurang 40 yaitu sigma F. Sigma F-nya yaitu 40. Maka kita operasikan, yaitu kita dapatkan nilainya yaitu 42,25. Nah, maka kita dapatkan nilai varian dari data di atas yaitu 42,25. Nah, selanjutnya soal yang kita cari adalah simpangan baku. Setelah varian kita mencari simpangan baku, di mana rumus dari simpangan baku adalah S sama dengan akar dari sigma F X dikurang X bar kuadrat per
sigma F. Nah, dari data di atas sudah kita dapatkan nilai yang kita butuhkan, yaitu sigma F X dikurang X bar kuadrat, yaitu akar dari 1690 dikurang 40, yaitu sigma F, sama dengan akar dari 42,25. Nah, sama dengan akar dari 42,25 yaitu 6,5. Nah, sudah dapat kita nilai dari simpangan baku dari data di atas, yaitu 6,5. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.